Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari surat Filipi. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan itu Tuhan ingin kita mengerjakannya. Jadi Tuhan ingin kita bekerja di dalam keselamatan itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sebuah pujian, saudara ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, coba kita kupas kalimat demi kalimat dari nasihat Rasul Paulus ini. Dia katakan demikian, saudaraku. Jadi Rasul katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi bukan bekerjalah supaya kamu selamat, ya itu kebalik saudaraku. Tetapi kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar. Jadi Tuhan memberi keselamatan kepada kita yang percaya kepada kasih karunia-Nya, pada apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, kita diselamatkan. Nah, setelah diselamatkan, hidup baru ini harus kita isi. Dengan apa? Dengan mengerjakan perkara-perkara yang menyukakan hati Tuhan, dengan sikap takut dan gentar, dengan sikap hormat kepada Tuhan. Jadi takut dan gentar di sini bukan takut terhadap monster, bukan. Tapi takut dan gentar kalau aku ini tidak bisa memuaskan hati Tuhan, tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Jadi dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu maksudnya. Mengerjakan keselamatan tersebut. Jadi hidup baru yang Tuhan berikan, itu harus kita isi dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang membuat Tuhan tersenyum. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini fakta, saudaraku. Kalau ada pemimpin rohani, itu maka jemaat biasanya menunjukkan akan satu sikap yang positif. Karena ada yang menilai begitu ya, pemimpinnya yang menilai. Tapi begitu pemimpin rohaninya itu tidak ada, nah kadang-kadang jadi kendor. Kesungguhan, keseriusan di dalam mengisi keselamatan itu jadi kurang serius. Nah ini di sini diingatkan, bukan aku yang menilai kamu, tapi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Jadi takut dan gentarnya jangan kepada pemimpin rohani yang membimbing kamu, yang mendidik kamu, yang membina kamu, tapi kepada Tuhan yang terus melihat. Dan biar takut dan gentarmu itu kepada Dia, bukan kepada pemimpin rohani. Begitu ya. Nah, ayat 13 ini menarik untuk direnungkan, saudara. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara, jadi kalau kita ini bisa mengerjakan keselamatan, itu sebetulnya karya Allah itu. Itu bukan kita, tetapi Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Dia bergerak di dalam kita. Membuat kita ini punya kemauan untuk mengerjakan. Dan itu Tuhan sudah memberi akan keinginan-keinginan baru tersebut di dalam hati kita. Yang
takut dan gentar, yang serius mau menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, Bapa, aku bersyukur bahwa oleh kuasa korban salib Kristus, aku sudah diselamatkan, oleh darahnya aku sudah disucikan, aku menerima Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan aku menjadi anak-anak-Mu. Aku bersyukur. Nah sekarang aku mau mengisi keselamatan ini selama aku hidup, sampai nanti aku pulang ke surga, aku mau mengisi keselamatan ini dengan serius, dengan takut dan gentar. Nah, kalau saudara berdoa seperti itu, nanti tiba-tiba ada gairah untuk saudara melakukan ini, melakukan itu, hal-hal yang memuliakan Tuhan, perbuatan kasih, kebajikan, ya, semua keluar untuk kita kerjakan. Itu sebetulnya pekerjaan pelayanan, pekerjaan kebaikan atau apapun, itu sesungguhnya Allah yang mengerjakan di dalam kita. Makanya Rasul Paulus kan berkata bahwa aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku. Itu karena tahu bahwa ini bukan aku, tetapi Tuhan yang bekerja. Saudara, kita ini ingat ya ayat yang saya menjadikan pedoman di dalam hidup ini. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu Galatia ya, saudara. Coba kita lihat. Kalau ini jadi pegangan kita, maka kita nggak akan pernah sombong ya ketika kita bisa mengisi keselamatan itu dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena Tuhan yang menyediakan pekerjaan baik itu ya. Ini ayat 20 dari Galatia 2. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, caranya gimana? Prakteknya gimana? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kita kan masih hidup dalam daging, adalah hidup oleh iman. Jadi jangan sampai iman saudara menjadi lemah. Iman percaya dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini penting saudaraku, Galatia 2:20, kalau 19-nya kan dikatakan aku telah disalibkan bersama dengan dia. Jadi saudaraku, mati bersama Kristus, itulah yang membawa kita bangkit bersama Kristus, dan sejak aku mati bersama Kristus, maka hidupku bukannya aku lagi. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita membaca akan ayat Filipi 2:12-13 tadi, ketaatan kita itu semua adalah karya ilahi. Tetapi jangan kita melawannya. Sebab kita masih punya free will, free choice, tinggal kita ngikut saja. Kita serahkan free will, free choice kita, maka kuasa Tuhan akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus, keinginan-keinginan yang benar, karena itu adalah Dia yang mengerjakan. Ya, ayat 13 Filipi 2 saya ulang. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 kan Tuhan sudah menyediakan akan pekerjaan baik itu. Ya, kita ulang ya saudaraku ya. Enggak ada salahnya kita ulang. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan yang nyiapin, dan Tuhan pula dengan kuasa Roh Kudus di dalam kita, ketika kita rela, maka kita akan bekerja, tapi bukan kuat, bukan gagah, tapi Dia yang mengerjakannya di dalam kita. Seperti itu. Hasilnya apa, saudara? Kalau ada hal-hal yang hebat, hal-hal yang indah, kita nggak pernah berani menepuk dada dan berkata, itu aku, bukan. Itu adalah karya ilahi di dalam kita. Ya, saya akan tambahkan, sebelum kita selesai, kita akan tambahkan mundur Filipi 2 ayat 5. Kalau tadi kehendak yang bekerja, gairah untuk kita bekerja, mengisi keselamatan itu, ternyata itu adalah pekerjaan Allah.
Maka ayat 5 di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ada pikiranku, tapi juga ada pikiran Kristus. Nah, kalau kita sudah bertekad untuk berpegang pada kebenaran, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku, bagaimana saudara? Ya sudah, maka pikiranku sendiri, emosiku sendiri, perasaanku sendiri itu aku singkirkan. Biar Kristus ya yang ada dan berkuasa memenuhi pikiranku, memenuhi emosiku. Dan tadi ayat yang ke-13, Allah lah yang mengerjakan di dalam aku baik kemauan, jadi kemauanku, my will itu, bahkan my work, pekerjaanku, karyaku, itu adalah dari Dia. Demikian saudaraku, kekristenan yang sesungguhnya itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Semuanya adalah Tuhan Yesus yang mengerjakan di dalam kita melalui Roh Kudus, dan itu adalah karya Allah. Jadi bukan aku, tetapi Dia. Tuhan Yesus memberkati.